Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke dulur, di video kali ini saya mau membahas alat pengaman ini ya dulur. Alat anti konslet, alat yang sering sekali dipakai tuser-tuser tukang servis elektronik. Oke dulur, sebelum saya lanjut ya, saya ingatkan dulu bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, sebenarnya dulu saya sudah pernah membuatkan tutorialnya ya dulur. Tutorial cara membuat si alat anti mobile ini. Tapi masih banyak juga yang belum paham mengenai fungsi-fungsinya. Oke, di kesempatan kali ini akan saya bahas sedikit ya mengenai fungsinya. Oke, alat ini sering dipakai itu untuk servis ya dulur. Tukang servis, misalkan tukang servis TV, tukang servis lampu, atau tukang gulung trafo itu juga pakai alat ini ya dulur. Tuser perakit power gitu juga pakai ini. Tukang sound pun juga wajib punya ya dulur, karena ya mau cek sound di rumah kalau listriknya kecil, daya rumahnya kecil, powernya aja gede-gede, kalau tidak pakai soft start ini pasti jeglek ya nanti kalau saat pertama kali di on kan. Jadi alternatifnya memakai alat soft start ini. Perlu kalian garis bawahi ya dulur, alat ini bukan sebagai alat penambah daya atau penghemat daya ya dulur. Dayanya rumah itu misalkan 450 watt itu ya tetap, walaupun menggunakan alat ini daya rumahnya ya tetap segitu ya dulur. Maksudnya tidak misalkan listrik rumahnya itu 450 watt, kalian menggunakan ini jadi 900, itu tidak ya dulur. Oke, jadi seperti itu. Dan alat ini jika kalian untuk menyalakan gerinda atau bor atau yang lainnya ya dulur, misalkan kulkas, AC, las, itu tidak bisa ya dulur. Alat ini kan fungsi utamanya untuk membantu saat awal dinyalakan. Misalkan menyalakan SMPS atau menyalakan power, menyalakan TV, gitu kan angkatan pertamanya yang berat ya dulur. Jadi dibantu memakai alat soft start ini. Dan alat ini juga sebagai anti konslet ya dulur. Tuser power, tuser elektronik itu pasti menggunakan alat ini ya, karena sangat membantu jika ada misalkan ini mau servis SMPS. Kalau SMPS ini konslet kan saat dicolok ke PLN nanti kan PLN nya akan trip ya dulur, MCB rumah kita kan akan trip. Makanya biar tidak trip itu kita menggunakan alat pengaman ini ya dulur. Nanti misal ada kerusakan di komponennya, bohlam ini akan menyala tuh. Tapi kalian harus memposisikan ini MCB nya itu di off ya dulur. Kalau di on gini kan tegangannya itu kan langsung dari PLN sini, dari sumbernya. Fungsinya dari ini MCB ini untuk membypass. Jadi nanti jika kalian menyalakan power, ini bohlamnya akan nyala terang lalu redup. Kalau sudah redup, powernya sudah on, lalu kita bypass gitu ya dulur. Oke, sekarang langsung saya praktekkan ya dulur, tapi saya tidak menggunakan power, saya gunakan SMPS ini aja untuk sebagai contoh saja ya dulur. Oke, sekarang saya colokkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Oke, untuk LED display ini kalian tidak gunakan tidak apa-apa ya dulur. Ini hanya untuk indikator AC saja. Oke, ini saya pasang. Oke, untuk stekernya ini
Jangan kalian colok di sini ya dulur, tapi di rangkaian soft startnya ini. Kita coba ya, ini posisi off. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bolamnya ya dulur, ini kan elko primernya kan masih kosong ya. Nah, oke, bolamnya kan nyala terang lalu redup. Kalau sudah redup, nah ini SMP nya ini sudah on, lalu kita bypass. Sama halnya dengan power ya dulur. Nanti kalau powernya sudah on, kalau kalian mau musikan, mau mutar musik, itu baru di on dulu. Nanti kalau tidak kalian on, posisi masih off gini, saat kalian buat musikan itu semakin kenceng, nanti bolamnya semakin nyala dan tegangannya di sini itu semakin drop gitu ya dulur. Oke, jadi fungsinya dari MCB ini untuk membypass. Jika kalian ingin memakai saklar biasa pun juga bisa ya dulur, tidak usah menggunakan MCB, tidak masalah. Fungsinya kan cuma sebagai bypass tegangan saja. Tegangan dari bolam ini di bypass agar tidak melewati bolam. Tapi kalau memakai saklar biasa itu kan mudah leder ya dulur, mudah panas, jadi gampang leder itu. Kalau pakai MCB ini kan ampernya besar ya dulur, jadi tahan banting tahan panas ini ya kalau MCB. Oke, jadi seperti itu. Oke, mengenai anti konsletnya akan saya praktekkan juga ya dulur. SMPS ini akan saya buat konslet. Caranya gimana? Oke, untuk bagian primernya ini, elko nya primer ini akan saya coba shotkan ya ini. Oke, sebentar. Oke dulur, ini untuk elko primernya sudah saya konsletkan ya dulur, untuk mencoba saja kinerja dari alat anti konslet ini. Apakah benar-benar anti konslet? Ya, kalian pahami dulu ya dulur, maksud katanya anti konslet itu gimana. Oke, akan saya praktekkan dulu. Ini tadi berarti SMP nya tidak normal ya dulur. SMP nya kita anggap rusak karena sudah saya konsletkan ini. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk kabel AC nya. Oke, kalau kalian langsung tancap di sumbernya sini, sumber dari PLN ini ya dulur, itu listrik rumah kalian pasti jeglek ya, pasti trip kalau tidak menggunakan alat ini. Kalau menggunakan alat ini pun saat MCB kalian on kan, itu sama saja ya dulur, pasti jeglek. Kalau kita off kan dulu, lalu kita tancap, nah hasilnya bakal nyala terang. Ini tidak bakal redup ya dulur, karena SMP nya kan rusak ya. Tuh, kita cabut. Jadi seperti itu yang dimaksud anti konslet. Bukan berarti kalau kalian menggunakan alat seperti ini lalu SMPS kalian itu tidak bakal rusak, tidak ya dulur. Maksudnya itu alat anti konslet itu maksudnya jika si komponen ini ada yang rusak atau ada yang bermasalah, misalkan contohnya ini tadi ya konslet, itu tidak menyebabkan trip di MCB rumah kita. Seperti itu ya dulur. Akan saya coba lagi. Nah, nyala terang ya. Ini ditancap nyala terang. Nanti kalau posisi nyala terang kok kalian on kan, ya siap-siap listrik rumahnya trip ya dulur. Oke, jadi seperti itu mengenai alat anti konsletnya. Perlu kalian pahami ya dulur mengenai anti konslet itu. Ya seperti yang saya bilang tadi ya dulur, alat anti konslet ini bukan berarti komponen kalian, misalkan power kalian jika pakai ini tidak bakal konslet, itu tidak. Jadi fungsinya untuk mengamankan MCB rumah kita dan mengamankan si komponen ini. Kan kadang ada ya dulur,
Jika kalian merakit lalu merakit power contohnya ya, kalian masangnya final, tegangan yang masuk ke final itu kebalik, bagian NPN kalian pasang min. Nah itu kalau kalian menggunakan alat ini, final kalian tidak rusak, nanti bohlamnya ini akan nyala terang. Contoh lagi, kalian salah masang power supply, gitu juga sama saja ya dulur, bohlam ini akan menyala terang. Jadi sangat bermanfaat ini ya. Oke dulur, saya kira cukup sekian ya dulur, semoga bermanfaat. Dan bagi yang masih bingung atau masih belum paham, jangan sungkan-sungkan, kalian langsung komen saja di kolom komentar, kalian tanyakan apa yang masih bingung. Insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab ya dulur. Jangan lupa juga bantuan like dan subscribe ya dulur. Kalau tidak merepotkan bisa di share ke teman-teman kalian agar para soundman mengenali alat seperti ini ya dulur. Oke, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.